Tak bisa dipungkiri jika kecantikan adalah suatu hal yang sangat penting bagi kaum Hawa. Seolah itu adalah segala-galanya, mereka bisa saja mengeluarkan budget gila-gilaan untuk mendapatkan kecantikan. Bahkan, untuk urusan mempercantik bulu mata saja, ada juga yang mengeluarkan ratusan miliar rupiah. Belum yang lain-lain. Rupanya, hal itu tidak hanya berlaku bagi sebagian wanita yang hidup di era modern seperti sekarang ini. Wanita zaman dulu juga tak jauh beda. Salah satunya adalah Empress Elizabeth dari Austria. Konon, disarikan dari laman gridip.id, 21 Oktober 2019, untuk urusan perawatan wajah dan tubuh, Empress Elizabeth, atau yang akrab disapa Sisi ini, rela melakukan berbagai ritual ekstrim. Mulai dari mandi air dingin di pagi hari dan mandi susu kambing di sore hari, hingga menggunakan masker wajah yang terbuat dari daging sapi muda segar, setiap malam sebelum tidur, dan olahraga setiap hari. Hasilnya memang istimewa. Kecantikan Sisi benar-benar diakui dunia. Perempuan yang hidup di abad ke-19 ini adalah empress paling cantik di zamannya. Bukan itu saja, istri Franz Joseph I ini memiliki postur tubuh yang proporsional, tinggi semampai, dengan ukuran pinggang 19 inci. Padahal, kala itu, dia sudah melahirkan 4 buah hati. Lantas, apakah Empress Elizabeth bahagia dengan apa yang dimilikinya itu? Ironisnya, tidak. Kecantikan, bahkan kekayaan serta kekuasaan yang ia miliki pun tak banyak memberikan kebahagiaan padanya. Betapapun keras usahanya mempertahankan kecantikan serta kesempurnaan tubuhnya, namun siapa yang mampu melawan usia? Dilansir dari laman kumparan.com, 5 Agustus 2019, semasa hidup, Sisi memang begitu termasyhur di seluruh daratan Eropa sebagai ratu atau empress tercantik. Kecantikannya yang begitu legendaris kerap disebut-sebut abadi. Konon, demi menjaga keabadian kecantikan masa mudanya, Sisi tak ingin wajahnya setelah menua didokumentasikan. Walhasil, sejak usia 30 tahun, Sisi melarang kaum paparazzi memotret atau melukis wajahnya. Kala itu, para paparazzi harus berusaha keras agar bisa mengambil potret sang empress. Pasalnya, dia selalu berusaha menutupi wajahnya dengan sapu tangan atau kipas. Bahkan, diberitakan Vimela.com, 5 Februari 2016, Sisi sampai mengenakan cadar atau nikab untuk menutupi wajahnya. Konon, hal itu juga dilakukan oleh sebagian wanita bangsawan di sana. Nampaknya, sang empress tak kuat menanggung kenyataan bahwa kecantikannya akan pudar seiring bertambahnya usia. Dan, suatu hal yang tak mudah pula bagi siapa saja untuk menutupi kenyataan. Belum lagi dengan problematika dirinya dengan suami serta keempat buah hatinya. Berdasarkan catatan sejarah, kembali disarikan dari laman kumparan.com, tragedi demi tragedi menerpa kehidupan Sisi. Princess Sophie, putri sulungnya meninggal lantaran sakit tifus. Padahal, kala itu, Princess Sophie masih berusia balita. Gara-gara tragedi itu, hubungan Sisi dengan ibu mertuanya jadi memburuk. Sisi dianggap tak becus mengurus anak. Buntutnya, sang ibu mertua langsung mengambil alih pengasuhan 2 anak Sisi yang lain, yaitu Princess Gisela dan Pangeran Rudolf, sang putra mahkota. Sisi baru dapat menjalankan perannya sebagai seorang ibu secara penuh setelah kelahiran buah hati terakhirnya, Princess Marie Valerie. Lantas, apakah tragedi dalam kehidupan Sisi berakhir di sini? Sayangnya, tidak. Di tahun 1889, tragedi begitu menyiksa batin pun datang menghampirinya. Sisi harus kehilangan anak lelaki satu-satunya, yaitu
Pangeran Rudolf, sang putra mahkota. Putra semata wayangnya yang digadang-gadang bakal meneruskan tampuk kekuasaan Kaisar Franz Joseph I ini malah ditemukan tewas mengenaskan. Betapa tidak, sang putra mahkota itu mati dengan cara bunuh diri. Kabarnya, bunuh diri yang dilakukan Pangeran Rudolf itu dilakukan bersama Mary Fitzgerald yang santer disebut-sebut sebagai kekasih gelapnya. Peristiwa tragis dan menyayat hati bagi Sisi itu terjadi di rumah peristirahatan di Mayerling, sebelah selatan kota Wina. Yang lebih menyakitkan lagi, kematian Pangeran Rudolf itu terjadi 2 tahun setelah kematian Raja Ludwig II, sepupu kesayangannya. Kabarnya, Ludwig yang dikenal sebagai The Fairy Tale King itu tenggelam secara misterius di Danau Starnberg, Jerman. Kematian Pangeran Rudolf benar-benar memberikan pukulan berat bagi Sisi. Bahkan, mayoritas sejarawan sepakat bahwa kematian putra semata wayangnya itu menjadi puncak kesedihannya. Sampai-sampai, Sisi menolak menghadiri pemakaman Rudolf yang telah diatur khusus oleh pihak kerajaan. Namun, berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat, menyebutkan bahwa sang Empres kerap mengunjungi makam putra kesayangannya itu sendirian di malam hari. Banyak saksi menyebutkan bahwa Sisi menangis, meratap, dan memanggil-manggil nama putranya itu, seakan-akan berharap Pangeran Rudolf bisa hidup kembali. Sejak kematian Pangeran Rudolf, Sisi kian menarik diri dari kehidupan sosial dan kerajaan. Sisi semakin sering bepergian sendirian, tanpa protokol istana ke berbagai tempat. Termasuk ke Korfu, sebuah pulau kecil di kawasan Laut Ionia, lepas pesisir Albania, Yunani. Konon, Korfu adalah tempat wisata favorit sang Empres. Penderitaan sang Empres yang masyhur bukan saja karena kecantikannya, tapi juga lantaran peran politiknya dalam proses penyatuan wilayah Austria dan Hungaria ini, pun belum berakhir sampai di situ. Rupanya, Empres Elizabeth juga tak mendapatkan kebahagiaan penuh dari pernikahannya dengan Kaisar Franz Joseph I. Meski telah beristrikan seorang Empres yang kecantikannya melegenda hingga kini, namun ironisnya Kaisar Franz Joseph I pun masih saja main serong. Sang Kaisar santer disebut punya hubungan asmara terlarang dengan seorang aktris bernama Katharina Schratt. Saking dekatnya hubungan sang Kaisar dengan aktris cantik ini, ditambah dengan seringnya Sisi meninggalkan Austria, kala itu sampai sempat tercipta opini publik bahwa Katharina adalah Empres Austria yang sesungguhnya, meski tanpa mahkota. Tragedi kehidupan Sisi ditutup dengan kematiannya sendiri pada 10 September 1898. Sisi meninggal dunia di usia 60 tahun di dekat Danau Leman di Jenewa, Swiss. Seorang anarkis asal Itali, Luigi Lucchini, menusuk Sisi dengan pisau tajam saat sang ratu akan menaiki kapal di Danau Leman menuju ke Montreux. Namun, Sisi masih sempat menaiki kapal, kemudian meninggal dunia 1 jam pasca insiden penusukan itu. Pihak kepolisian pun akhirnya dapat menangkap Luigi. Namun, ada yang ganjil dari pengakuan pelaku. Berdasarkan hasil interogasi pihak kepolisian kala itu, Luigi mengaku jika awalnya dia tidak berniat membunuh sang Empres. Target utamanya adalah seorang bangsawan Prancis, Duc d'Orléans, yang dikabarkan akan berkunjung ke Jenewa. Namun karena Duc d'Orléans batal berkunjung, dan Luigi mendapatkan informasi mengenai kunjungan Sisi ke Jenewa dari surat kabar, Luigi lantas mengalihkan targetnya kepada sang Empres. Tak lama setelah kematiannya, jenazah Sisi kemudian dipulangkan ke Austria, dan dimakamkan di Kaisergruft atau Capuchin Crypt, sebuah tempat pemakaman yang berada di bawah gereja Capuchin, tak jauh dari Istana Hofburg, di pusat kota Wina.
Capucin merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi anggota keluarga dinasti Habsburg yang jumlahnya mencapai 145 orang, termasuk Ratu Marie Theresa. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video menarik lainnya dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.